Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modul ajar kurikulum merdeka kelas 10 Madrasah Aliyah mata pelajaran fikih bab 4 tentang haji dan umroh. Modul ajar ini merupakan salah satu perangkat pembelajaran yang menunjang bagi guru sebagai acuan mereka dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas agar kegiatan tersebut berjalan secara efektif dan tujuan pembelajarannya tercapai secara optimal. Adapun isi-isi di dalam modul ajar ini diantaranya ada informasi umum mengenai modul ajar yang mencakup nama penyusun, nama sekolah, tahun ajaran, fase atau kelas, alokasi waktu, dan juga jumlah pertemuan. Misalnya di sini nama penyusunnya yaitu modul ajarnya disusun oleh Deni Muharom yang akan diajarkan di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bandung pada tahun ajaran 2025-2026 di fase kelas 10 atau fase E semester 2 dengan alokasi waktu 2 kali 40 menit sebanyak 1 kali pertemuan. Bagian A pada modul ajar ini yaitu capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran pada bab 4 materi haji dan umroh terdapat dalam mata pelajaran fikih. Nah, pada fase ini peserta didik mampu memahami, menganalisis, dan mengamalkan ketentuan ibadah haji dan umroh sebagai bagian dari rukun Islam dan lain sebagainya. Bisa dibaca ya di modul ajar berikut. Berikutnya tujuan pembelajaran yaitu hal-hal yang harus bisa dikuasai oleh peserta didik yang mampu mereka laksanakan. Di antaranya yang pertama melaksanakan mereka mampu menjelaskan pengertian hukum dan dasar pelaksanaan ibadah haji umroh. Setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan peserta didik itu mampu mengidentifikasi syarat wajib, rukun, wajib, sunnah, dan larangan dalam pelaksanaan ibadah haji dan umroh dan lain sebagainya. Bagian C yaitu kata kunci merupakan kata-kata yang penting untuk dipahami dan juga diingat agar bisa mengajarkan materi haji dan umroh ini dengan baik dan benar kepada peserta didik. Adapun kata-kata kunci pada bab 4 haji dan umroh ini yaitu ada haji, umroh, fikih, rukun Islam, baitullah, ihram, miqat, tawaf, dan lain sebagainya. Haji tamattu, haji kiron, hikmah haji dan umroh. Bagian D yaitu profil pelajar Pancasila. Dalam modul ajar kali ini bab 4 mengenai haji dan umroh dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila, maka terdapatlah poin-poin berikut ini, yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua gotong royong, yang ketiga nilai mandiri, yang keempat nilai bernalar kritis, yang kelima berkebenekaan global, yang keenam kreatif. Misalnya materi ibadah haji dan umroh ini dikaitkan dengan kebenekaan global. Nah, kita ketahui bahwa ibadah haji ini merupakan ibadah yang mempertemukan jutaan umat Islam dari berbagai bangsa, bahasa, dan budaya. Nah, melalui pembelajaran bab 4 ini diharapkan peserta didik nantinya bisa memahami pentingnya toleransi, persaudaraan, saling menghormati, sehingga akan tetap terjaganya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat. Bagian E pada modul ajar ini terdapat ada sarana dan prasarana. Sarana pembelajaran, diantaranya hal-hal yang menunjang agar kegiatan pembelajaran dalam kelas nantinya bisa berlangsung secara efektif. Yang pertama sarannya yaitu miniatur Ka'bah. Untuk dilakukan ada simulasi tawaf secara kecil gitu ya di kelas. Yang kedua ada ilustrasi atau poster Masjidil Haram dan Masjid Nabawi sebagai media visual pembelajaran agar peserta didik lebih tergambarkan. Misalnya ini ya, ada ilustrasi Ka'bah. Nah, dengan adanya gambar ini nantinya peserta didik akan lebih tergambarkan bagaimana
ke situasi, keadaan, bentuk daripada Masjidil Haram secara nyatanya gitu ya. Walaupun hanya berupa gambar, tapi bisa digambar, bisa terbayangkan oleh siswanya gitu, apabila ada ilustrasi gambar seperti ini. Berikutnya, sarana yang diperlukan yaitu video pembelajaran, kemudian slide presentasi, juga peta lokasi pelaksanaan ibadah haji, kemudian LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, kemudian juga ada buku fikih kelas 10 Madrasah Aliyah sebagai sumber pendukungnya. Nah, misalnya ini ada buku PDF fikih kelas 10 mengenai bab haji dan umroh. Nah, modul ajar yang tadi disusun pun mengacu kepada materi yang ada di dalam buku paket fikih ini. Jadi materinya lebih sistematis dan juga lebih terarah. Nah, berikutnya selain sarana pembelajaran, ada juga prasarana pembelajaran yang menunjang agar kegiatan pembelajaran bisa terlaksana dengan baik. Di antaranya ada ruang kelas, laptop, LCD atau proyektor, speaker aktif, papan tulis dan spidol, jaringan internet, area praktik sederhana untuk simulasi tawaf dan sa'i menggunakan miniatur Ka'bah. Bagian F yaitu target peserta didik merupakan kepada siapa materi bab haji dan umroh ini akan diajarkan. Nah, pada modul ajar ini ditentukan targetnya, yaitu mereka peserta didik yang reguler atau tipikal. Mereka peserta didik kelas 10 Madrasah Aliyah yang telah memiliki pengetahuan dasar tentang rukun Islam dan mampu mengikuti pelajaran secara mandiri maupun kelompok. Berikutnya G, ada metode pembelajaran. Metode yang digunakan untuk mengajarkan materi bab 4 ini menggunakan metode ceramah interaktif, metode tanya jawab, metode diskusi kelompok, metode demonstrasi atau simulasi manasik haji dan umroh, serta metode presentasi. Bagian H yaitu moda pembelajaran. Artinya kegiatan pembelajaran ini dilakukan secara tatap muka ya, face to face. Moda pembelajarannya tatap muka antara siswa dan guru itu bertemu secara langsung di dalam kelas. Jadi bukan secara daring dan tapi secara luring, itu luar jaringan, langsung bertemu di dalam kelas. Gitu itu. Berikutnya bagian I, assessment atau penilaian yang dilakukan. Ada beberapa penilaian yang dilakukan, yaitu yang pertama tes tertulis untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman siswa tersebut, pengetahuannya mengenai materi yang sudah diajarkan. Kemudian observasi sikap untuk mengetahui ranah afektif mereka, bagaimana bisa menerapkan nilai hikmah-hikmah ibadah haji dan umroh di dalam kegiatan sehari-harinya di kelas. Kemudian untuk menilai aspek psikomotoriknya, maka dilakukanlah praktek demonstrasi manasik haji secara kecil, minimal melakukan eh, rukun tawafnya gitu ya, karena kita akan membawa apa namanya itu miniatur Ka'bah seperti itu. Bagian J-nya ada materi ajar, yaitu pokok-pokok ajar yang akan diajarkan di dalam kelas. Di antaranya ada pengertian haji dan umroh, hukum dan dasar pelaksanaan haji dan umroh, dan lain sebagainya. Bisa dibaca di sini, bisa dilihat ya materi ajarnya. Bagian berikutnya yang penting gitu, dari modul ajar ini adalah alur tujuan pembelajaran. Nah, di dalamnya berisi langkah-langkah pembelajaran, yaitu kegiatan-kegiatan dan deskripsinya, apa saja yang harus dilakukan oleh guru dan apa saja yang harus dikerjakan oleh siswa atau peserta didik. Misalnya di sini kegiatan pembelajarannya itu dibagi menjadi tiga. Ada kegiatan pendahuluan, ada kegiatan inti, dan juga ada kegiatan penutup. Dan masing-masing kegiatan ini dideskripsikan lagi lebih lengkap. Misalnya pada kegiatan pendahuluan ini yang harus dilakukan oleh guru, yaitu mengucapkan salam, kemudian mengecek kehadiran, memberikan persepsi terlebih dahulu dengan memberikan pertanyaan pemantik kepada siswa. Dan yang harus dilakukan oleh peserta didik atau siswanya pada kegiatan pendahuluan ini, yaitu mereka harus menjawab salam, mereka harus berdoa, mereka harus menjawab pertanyaan pemantik yang diberikan oleh guru tadi, dan mereka harus menyimak tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Alokasi waktu yang diberikan pada kegiatan pendahuluan ini adalah 15 menit. Nah, begitu juga dengan kegiatan inti. Sudah dijelaskan apa saja yang harus dilakukan
oleh guru dan apa saja yang harus dilakukan oleh siswa. Alokasi waktunya 65 menit. Terakhir, pada kegiatan penutupnya dialokasikan waktu sebanyak 10 menit. Jadi totalnya ada 90 menit atau 2 jam pelajaran. Nah, setelah alur tujuan pembelajaran, bagian berikutnya adalah bagian refleksi, yaitu refleksi bagi guru dan bagi siswa. Setelah melaksanakan pembelajaran materi haji dan umroh ini, maka guru melakukan refleksi terhadap proses dan hasil pembelajarannya, apakah sudah tercapai dengan baik, apakah peserta didik ini menunjukkan antusiasme dan keaktifan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Nah, dengan adanya refleksi ini, maka guru bisa memperbaiki apabila ada celah di dalam pembelajarannya, sehingga ketika melaksanakan pembelajaran di kelas lain atau pembelajaran berikutnya, guru bisa menyampaikan materi ini dengan lebih baik lagi. Kemudian juga ada refleksi bagi siswa untuk mengetahui sejauh mana mereka memahami materi haji dan umrah ini. Seperti itu. Bisa diberikan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka, pertanyaan refleksi, misalnya apa hal yang baru saya pelajari hari ini tentang haji dan umroh. Pertanyaan ini bisa diberikan secara random ya kepada siswa. Apa sih yang sudah kamu pelajari misalnya tentang haji dan umroh? Apa sih materi yang paling kamu pahami di bab haji dan umroh ini? Itu bisa ditanyakan sebagai bahan refleksi bagi siswanya. Nah, berikutnya bagian glosarium. Glosarium ini bisa dikatakan sebagai kamus daripada materi bab haji dan umrah ini. Nah, glosarium disusun berdasarkan alfabetis dari A sampai Z, urutannya berurutan itu. Sehingga ketika kita akan mencari kata yang sulit dipahami, bisa dicari di glosarium ini. Nah, misalnya kita mencari kata Arafah. Arafah itu apa sih? Ya, dilihat di glosarium ini, Arafah itu tempat dilaksanakannya wukuf pada tanggal 9 Zulhijjah yang merupakan salah satu rukun haji. Seperti itu. Kemudian kita mencari apa itu ihram. Nah, sudah ada penjelasannya di glosarium ini. Sampai ke wukuf. Wukuf itu artinya berdiam diri di padang Arafah pada waktu yang telah ditentukan sebagai rukun utama dalam ibadah haji. Seperti itu ya. Bagian berikutnya adalah bagian lampiran. Di dalam bagian lampiran ini ada yang pertama bagian A, yaitu bahan bacaan bagi guru. Nah, bahan bacaan ini disusun berdasarkan materi PDF tadi yang ada di dalam buku paket fikih kelas 10 Madrasah Aliyah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Dalam lampiran ini juga terdapat LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik, aktivitas yang harus dilakukan oleh peserta didik. Nah, pada bab 4 kali ini aktivitasnya dilakukan secara berkelompok. Jadi peserta didik ini mengerjakan LKPD ini secara berkelompok gitu ya. Nah, di dalam LKPD ini terdapat beberapa hal, yaitu tujuan pembelajarannya, juga ada petunjuk kegiatannya agar mereka lebih mudah dalam mengisi LKPD-nya karena ada petunjuknya tata cara mengisi LKPD-nya dengan baik. Nah, dalam LKPD ini juga ada eh, aktivitasnya. Aktivitas 1, aktivitas 2, aktivitas 3 sampai aktivitas 4. Aktivitas 1 misalnya mengamati. Video mereka diperintahkan peserta didik itu harus mengamati gambar atau video tentang pelaksanaan ibadah haji dan umroh yang ditampilkan oleh guru. Kemudian mereka harus menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Aktivitas yang kedua, misalnya mereka harus menemukan konsep dengan melengkapi tabel berikut. Nah, tentunya konsep-konsep yang dilengkapi mereka itu harus sesuai dengan buku paket yang sudah dibagikan, buku paket fikih yang tadi, mengisi tentang pengertian haji, pengertian umroh, dan begitu seterusnya. Ada juga aktivitas diskusi kelompok, memberikan sebuah kasus kepada mereka untuk dianalisis, kemudian ditemukan jawabannya berdasarkan materi yang sudah dipelajari. Nah, kalau tadi analisis kasus, pada kegiatan ketiga, pada kegiatan keempat ini ada analisis materi.
yaitu harus mencari, memasangkan istilah-istilah yang ada di dalam tabel ini dengan pilihan jawaban yang ada di bawah ini. Nanti misalnya istilah ihram, jawabannya apa? Jawabannya itu dicari, oh ternyata jawabannya adalah memulai ibadah haji dan atau umroh dengan niat dan ketentuan tertentu. Maka peserta didik cukup menuliskan jawabannya D. Ihram, jawabannya D, yaitu memulai ibadah haji atau umroh dengan niat dan ketentuan tertentu. Nah, itu ya LKPD-nya kurang lebih. Nah, pada bagian lampiran ini juga ada kunci jawaban bagi LKPD tersebut. Nah, kunci jawaban ini dimaksudkan agar guru nantinya lebih mudah menilai jawaban yang sudah diberikan oleh peserta didik. Apakah jawabannya itu sudah benar atau ternyata masih ada yang keliru. Nah, itu jawabannya disesuaikan dengan LKPD yang kunci jawaban LKPD ini, gitu ya. Tuh, begitu. Nah, bagian yang terakhir pada modul ajar ini yaitu ada rubrik penilaian LKPD untuk menilai siapa yang sudah benar-benar memahami materi bab 4 ini dan siapa yang masih dibutuhkan bimbingan agar lebih memahami materi bab 4 haji dan umroh ini. Demikian kurang lebih mengenai modul ajar kurikulum merdeka mata pelajaran fikih kelas 10 yang saya susun. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.